Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pernahkah kalian berandai-andai tentang Luffy jika saja dirinya adalah seorang anak raja bajak laut? Meskipun pada kenyataannya di dunia One Piece, Ezla yang merupakan putra Roger, sang raja bajak laut legendaris. Kali ini seperti biasanya, kami akan menyampaikan sebuah teori menarik tentang bagaimana jadinya jika Luffy adalah putra Roger dan Ace adalah putra Dragon. Yang tentu saja, teori kami ini berdasarkan teori semata yang berhasil kami rangkum dari sejumlah fans One Piece. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime yang menarik dari kami. Pada awalnya mungkin banyak fans yang tak menyangka-nyangka jika sebenarnya Dragon adalah ayah Monkey D. Luffy, yang pada kenyataannya Dragon adalah seorang buronan yang paling dicari keberadaannya oleh pemerintah dunia. Bagaimana tidak, Dragon yang mulanya merupakan bagian dari angkatan laut yang berada di bawah naungan pemerintah dunia, akhirnya membelot dan memilih mendirikan suatu organisasi sendiri untuk memusuhi pemerintahan. Hal yang tak kalah mengejutkan juga mengenai kebenaran Ace yang merupakan anak seorang raja bajak laut. Lalu hal gila apa yang akan terjadi jika keduanya berganti nasib? Jika Luffy sebenarnya adalah anak Roger sedangkan Ace adalah anak Dragon? Mungkin cerita akan sedikit menarik meskipun hanya cerita One Piece sesungguhnya lah yang paling menarik. Perubahan nama. Tentu saja nama akan sangat mempengaruhi teori liar kita kali ini karena sekarang Luffy adalah putra Roger. Oleh karena itu nama lengkap Luffy saat ini adalah Podcast D. Luffy. Sedangkan Ace kini akan menjadi salah satu bagian dari keluarga Monkey yakni Monkey D. Ace. Meskipun keduanya kini bertukar keluarga, namun keduanya masih diceritakan menjadi saudara yang sangat dekat, di mana Luffy kali ini akan menjadi kakak sedangkan Ace akan menjadi yang lebih muda. Cara pandang yang berbeda. Baik Luffy dan Ace masih akan tetap melewati masa kecil bersama-sama, namun tentu saja keduanya akan punya cara pandang yang berbeda. Jika dalam cerita yang sesungguhnya Ace sangat membenci ayahnya yang merupakan seorang raja bajak laut, maka kali ini berbeda halnya dengan Luffy yang sangat mengidolakan ayahnya sendiri yakni Roger. Luffy tetap akan memiliki mimpi menjadi seorang raja bajak laut. Namun bedanya di sini, Luffy sangat diakui keberadaannya oleh semua orang karena ayahnya terbukti lebih dulu menjadi raja bajak laut. Ace juga bercita-cita untuk menjadi bajak laut, namun kali ini ia tak membenci sosok Roger sama sekali. Sedangkan Sabo, dirinya mungkin tak banyak mengalami perubahan meskipun jika kita membuatnya memiliki keluarga yang berbeda. Bedanya kali ini Sabo mungkin akan sangat mengidolakan Luffy dan sangat ingin tahu siapa sosok ayah Luffy yang sebenarnya. Dan karena Sabo sedikit lebih pintar di antara Luffy dan Ace, Sabo akan menyadari semua rahasia Luffy sejak awal. Luffy cepat mengetahui siapa sosok ayahnya. Jika dalam cerita One Piece yang sesungguhnya, Luffy baru menyadari fakta jika Monkey D. Dragon adalah ayah kandungnya lewat gelap dalam waktu yang dirasa fans lama. Maka berbeda halnya dengan teori liar kita kali ini, di mana Luffy dengan cepat bisa mendapatkan informasi mengenai sosok Roger melalui sahabat dekatnya yakni Shanks. Hal ini juga berkaitan erat dengan beberapa asumsi fans yang mengatakan jika Shanks sebenarnya sengaja membawa buah iblis Gomu Gomu no Mi, dan dengan sengaja membuat Luffy pada akhirnya dengan mudah bisa menemukan buah tersebut lalu memakannya. Jadi pada teori kali ini Shanks akan menemui Luffy dengan sengaja dan memberikan buah iblis tersebut secara cuma-cuma kepada Luffy, karena Shanks sangat mengagumi sosok Roger yang ada pada putranya tersebut. Shanks akan lebih lama di kampung halaman Luffy. Kemungkinan Shanks harus lebih lama tinggal di kampung halaman Luffy dan beristirahat sejenak dari perjalanannya di lautan. Tentu saja Shanks setidaknya akan membuat Luffy mempelajari dasar-dasar haki. Oleh karena itulah Luffy versi ini akan sangat kuat di awal-awal cerita One Piece, jauh dengan kekuatan Luffy pada awal-awal cerita One Piece yang sesungguhnya. Luffy akan sangat semangat melatih kekuatannya kali ini, karena sebelumnya Luffy tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan garp kakeknya, sehingga peran Shanks sangat penting kali ini. Dan disinilah baru Luffy mengetahui siapa sosok ayahnya lewat semua cerita yang disampaikan oleh Shanks. Mulai dari bentuk fisik Roger yang sangat mirip dengan Luffy, dan juga gaya taruhnya yang semua semakin mengingatkan Shanks dengan kaptennya dulu. Luffy semakin berambisi untuk menjadi raja bajak laut. Karena Shanks terus menceritakan mengenai Roger yang menurutnya sangat keren, kini Luffy semakin bersemangat untuk meraih mimpinya menjadi seorang bajak laut yang lebih dari ayahnya tersebut.
Tentu saja Garp yang merupakan kakek Luffy masih tak mengizinkan cucunya itu untuk menjadi seorang bajak laut karena tak ingin Luffy mengalami nasib yang sama dengan Roger. Tapi tentunya Luffy sudah tak menghiraukan lagi kata-kata Garp meskipun Garp sudah sering menghukum Luffy karena cita-citanya tersebut. Bagi Luffy, Roger tak hanya seorang ayah saja, namun dirinya juga sudah dianggap sebagai motivator dalam hidupnya. Masuk dalam inti cerita di mana kali ini Luffy akan mulai berlayar dan dengan keahlian akhirnya, Luffy kini menjadi sosok yang lumayan kuat meskipun usianya masih sangat muda. Kru pertama Luffy. Cerita mungkin akan sangat berbeda dengan cerita One Piece yang sesungguhnya, di mana kali ini orang pertama yang bertemu dengan Luffy adalah Deuce. Hal ini sesuai dengan cerita S pada novelnya. Kemudian mereka pergi berpetualang bersama. Keduanya kemudian terdampar di sebuah pulau dan mereka sangat kelaparan. Luffy kemudian menemukan merah-merah Nomi. Keduanya kemudian membagi buah itu dan memakannya. Dalam teori kali ini, Luffy punya kelebihan yang sama dengan Teach yang bisa memakan dua buah iblis sekaligus. Sehingga kali ini Luffy punya kekuatan buah merah-merah Nomi yang pada cerita sesungguhnya dimiliki oleh S. Deuce malah tidak merasakan efek buah itu sama sekali, mungkin karena S yang lebih dulu memakan buah iblis tersebut. Keduanya kemudian mengelilingi pulau itu dan pada akhirnya menemukan sebuah restoran tempat Sanji bekerja. Tak sulit membuat Sanji untuk bergabung menjadi salah satu kru mereka. Apalagi di sana ada seseorang yang mungkin sangat menyadari seberapa pentingnya seorang anak raja bajak laut. Ditambah lagi Sanji yang berpikir untuk mewujudkan cita-citanya menjadi koki di sebuah pulau biru impian karena meyakini kemampuan Luffy yang sangat luar biasa. Luffy bertemu dengan Shanks. Sudah kami katakan jika dalam teori ini akan sangat berbeda dengan cerita yang sesungguhnya, karena kali ini tidak ada Nami atau Zoro yang berada di dekat Luffy. Hanya saja Sanji dan juga Deuce yang kali ini benar-benar bersama Luffy, dan kemudian mereka pada akhirnya bertemu dengan bajak laut Shanks. Setelah beberapa saat bertemu Luffy, Sanji dan Deuce kemudian melanjutkan petualangan mereka sebagai bajak laut topi jerami. Cerita dibuat mirip dengan pengalaman S, yang mana dirinya ingin berduel dengan Shirohige yang menurutnya adalah rival ayahnya dulu. Mereka kemudian sampai di Wano. Di sana Luffy bertemu dengan Yamato yang kemudian membuat mereka salah paham dan akhirnya terlibat dalam sebuah pertarungan. Yamato akhirnya menyadari siapa sosok Luffy yang sebenarnya lewat semua gerak-gerik dan juga kata-katanya yang mengingatkan Yamato dengan jurnal yang ia baca mengenai sosok Roger sang raja bajak laut. Mereka kemudian menjadi teman. Luffy juga semakin kuat saat ini karena bisa menguasai semua jenis haki ditambah dengan dua kekuatan buah iblisnya. Tak disangka, kemudian Luffy terlibat dalam pertarungan antara ayah dan anak yakni Kaido dan Yamato. Luffy yang sudah cukup kuat pada akhirnya bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya yakni Nika dan membuat dirinya menyerupai Joy Boy. Sama seperti cerita One Piece pada aslinya, di mana Kaido akhirnya dapat dikalahkan oleh Luffy dan Luffy kemudian mendapatkan Clarion Code setelah kematian Kaido. Shanks yang mengetahui hal itu pun turut bahagia melihat Luffy semakin dekat dengan impiannya. Cerita kemudian berlanjut dengan petualangan topi jerami. Di sepanjang perjalanan, Luffy terlebih dulu bertemu dengan Jinbei. Singkat cerita, Jinbei yang menyadari siapa Luffy yang sebenarnya dan juga mengenai ambisinya menjadi bajak laut, akhirnya menjadi kru topi jerami lebih dulu daripada Nami dan juga Zoro. Kemudian Jinbei menjadi juru kemudi kapal bajak laut topi jerami. Cerita masih berlanjut di mana Luffy satu persatu kemudian bertemu dengan semua kru bajak laut topi jerami yang sama dengan cerita aslinya. Mereka masih terus berlayar hingga hari ini dan impian mereka masih sama yakni menemukan One Piece. Itulah teori unik tentang apabila Luffy adalah putra Roger dan S putra Dragon. Mungkin peran S belum banyak kami bahas kali ini karena akan kami bahas lanjutannya pada video selanjutnya. Jika kalian tertarik dengan teori ini atau punya fakta serta teori lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.